Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dan akan saya mengambil satu tema, yaitu jalan pendamaian. Dan terambil di dalam Suratan Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 11, demikian dikatakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bagi orang Kristen, pendamaian berarti menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah. Ia mengasihi kita lebih dahulu. Di dalam suratan Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 19, demikian dikatakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, kemudian Ia mendamaikan kita dengannya. Allah mengutus Yesus sebagai jalan pendamaian bagi kita. Di dalam Roma 3 ayat 25 dan 26, demikian dikatakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kita melihat kemudian dari kenyataan yang terjadi, mantan Presiden Finlandia, pemenang Nobel Perdamaian tahun 2008, ialah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Ia mengambil peran-peran yang dibutuhkan, menangani konflik regional dan internasional, dan mencari jalan keluar bagi pendamaian itu. Saudara-saudara, kita melihat yaitu hal-hal yang kita bisa memperhatikan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Kemudian di sini kita akan melihat tentang keadilan Allah dibanding dengan keadilan manusia. Yesus menciptakan jalan pendamaian dengan dirinya bagi manusia berdosa. Apakah sebabnya Yesus ingin mendamaikan kita? Saudara-saudara, ada 4 alasan mengapa manusia membutuhkan pendamaian dengan Allah. Kita memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu kelemahan manusia. Waktu kita lemah dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Frasa ini menunjukkan ketidakberdayaan kita manusia membutuhkan keselamatan. Dari sisi manusia, entah siapapun, ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Buktinya, seorang Abraham ataupun Daud harus menantikan keselamatan dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang harus kita banggakan, sebab Kristuslah yang akhirnya mati bagi kita. Ia menyelamatkan kita sewaktu kita lemah dan tak berdaya. Saudara-saudara, kemudian yang tadi saya sampaikan adalah tentang kelemahan manusia. Kemudian berikutnya yaitu kedurhakaan. Masih di dalam ayat yang sama, ayat yang ke-6. Kata durhaka berarti ingkar kepada Tuhan, atau tidak setia kepadanya, atau melawan kekuasaan Tuhan. Singkat kata, orang-orang durhaka adalah para penentang Allah. Mereka tidak rela menyembah kepada Allah. Saudara-saudara, padahal bagi orang-orang durhaka itulah sarana kasih karunia telah disediakan oleh Allah demi keselamatan mereka. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Saudara-saudara, hal berikutnya kalau kita memperhatikan, yang ketiga adalah keberdosaan. Di dalam ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Secara umum, kata hamartia di dalam perjanjian baru berarti tidak mencapai sasaran, kurang kebenaran, atau bersalah di hadapan Allah. Sifat dan perilaku kita tidak sempurna di hadapan Allah. Namun justru karena keadaan kita yang tidak memenuhi syarat untuk diampuni itu, Allah telah bertindak nyata melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita masih berdosa, dikatakan di dalam ayat tadi, kasih dinyatakan kepada kita yang durhaka, para seteru Allah. Bagi kita, peristiwa penyaliban Yesus Kristus di Golgota telah membuktikan anugerah Allah. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan hal-hal yang terungkap melalui poin-poin ini. Dan poin berikutnya kita melihat yang keempat, yaitu perseteruan dengan Allah di dalam ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, seteru artinya kita adalah musuh-musuh Allah. Ketika kita berseteru, Allah mendamaikan kita dengan anaknya Yesus Kristus. Paulus memakai kata penyucian. Sebab kita telah disucikan dari keadaan durhaka, berdosa, berseteru dengannya. Kini kita menjadi anak-anaknya melalui pengorbanan Kristus. Kita sudah diterima menjadi milik kepunyaannya sendiri. Maka sudah sepantasnya kita hidup dalam kesucian dan menang terhadap dosa dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Allah tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Ketika Ia menyatakan anugerahnya bagi orang-orang berdosa, artinya Ia tidak berhitung-hitungan dengan manusia. Tatkala Ia berkenan menunjukkan kasih-Nya,
Ia melakukannya dengan bertindak secara sempurna. Ia mengutus Yesus untuk mendamaikan orang-orang berdosa dengan dirinya. Saudara-saudara, di sini hal-hal yang terungkap melalui poin-poin tadi, kita akan melihat kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan ini. Pertama, murka Allah menentang dosa, tetapi kasih karunia-Nya mendamaikan kita di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Ia yang benar telah membenarkan dan mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Ketiga, kita bersyukur kepadanya karena kita telah beroleh pengampunan dosa melalui darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Dan yang terakhir, orang-orang percaya beroleh pendamaian dengan Allah. Karena kita sudah didamaikan dengan Allah, hendaklah kita menantikan ataupun senantiasa tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, di sini kita akan melihat tentang jalan pendamaian itu ada di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan-ungkapan daripada firman Allah yang begitu nyata bagi banyak orang yang mau percaya di dalam namanya akan beroleh jalan keselamatan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan, biarlah pada pemberitaan ini kita semua dapat menyadari bahwa kita mendapatkan keselamatan hanya oleh anugerah daripada Allah. Sebelum saya mengakhiri, saya akan berdoa bagi saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, agar kita beroleh kasih karunia daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berita firman Allah telah disampaikan tentang jalan keselamatan manusia berdosa yang mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ada satu pengharapan di dalam kehidupan kekal, kehidupan yang akan datang, di mana Engkau telah menyediakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami sekalian, orang-orang yang percaya di dalam nama-Mu sebagai umat Tuhan, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dikuduskan, supaya kami hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di dalam perjalanan iman kami, Tuhan membimbing dengan hikmat daripada Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, mereka yang mengalami yaitu permasalahan dalam kehidupannya. Tuhan membuka jalan keluar dan Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Demikian juga mereka yang ada di dalam menghadapi sakit penyakit. Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami senantiasa menaruh pengharapan iman yang kokoh di dalam nama-Mu. Ada pengharapan kekal, supaya kami semua beroleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengalaskan semua doa kami dengan ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.